Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimunal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsih kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Sidang Jumat rahimakumullah, pada Jumat ini kajian kita tentang menikmati rezeki yang halal. Dalam Islam, rezeki itu disuruh kita mencarinya. Akan tetapi rezeki yang disuruh mencarinya itu hanya rezeki yang halal saja. Halal itu tolok ukurnya bukan diri kita, bukan selera kita, tapi tolok ukurnya aturan agama. Kalau menurut aturan agama halal, itu yang halal sebenarnya, bukan menurut maunya kita. Sidang Jumat rahimakumullah, pada awal khutbah tadi telah dikemukakan ayat yang menjelaskan hal itu. Pertama, berupa perintah, hai orang-orang beriman, kalian makanlah sebagian dari apa yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Mimma fil ardi halalan thayyibah. Sebagian mimma min harfu jar litab'id, menunjukkan sebagian. Sebagian cuma yang boleh kamu makan yang ada di muka bumi. Sekedar untuk dimakan pun diatur, apalagi untuk disimpan sebagai investasi berupa tanah, perhiasan, rumah, kendaraan dan sebagainya. Sekedar untuk dimakan diatur, apalagi yang jumlahnya banyak. Sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua berupa larangan. Hai orang-orang beriman, jangan kalian makan harta sesama kalian secara tidak halal. Yang halal antara lain adalah tijaratan antaradim minkum, transaksi dalam bermuamalah yang kalian lakukan secara suka sama suka. Suka sama suka artinya satu, jujur, dua, ada keterbukaan, tiga, tidak ada tertipu salah satu pihak yang bertransaksi itu. Sidang Jumat rahimakumullah, maka itu terkait dengan cara mendapatkan rezeki. Cara mendapatkan harus halal, harus baik. Lalu kalau seandainya kita dapatkan rezeki melalui cara yang tidak benar, tidak benar itu artinya tidak halal, tidak pula baik. Jangankan untuk diinvestasikan,
sekedar kita makan saja, maka Nabi katakan dalam hadis Sahih Bukhari, seperti yang khatib kemukakan pada awal khutbah tadi, kullu lahmin, setiap dagingmu, nabata min suhtin, tumbuh, berasal, bersumber dari sesuatu yang kamu dapat secara haram, fannaru aulabih, neraka yang lebih utama bagi dagingmu itu. Kita makan sepiring nasi, secuil darah kita timbul akibat makan itu. Secuil daging kita muncul akibat itu. Maka neraka yang lebih utama baginya bukan surga, kalau didapat secara tidak halal. Itu ajaran agama kita. Itu artinya apa? Agama ingin agar umat yang sudah bersyahadat ini selamat di akhirat. Jangan masuk neraka gara-gara rezeki yang didapat secara tidak halal. Namun kadangkala sebagian umat tidak peduli dengan itu. Yang penting dapat halal dan haram tidak masalah. Itu adalah umat yang tidak patuh kepada aturan agama. Kalau tidak patuh wajar di akhirat diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah menunggu di neraka, di padang mahsyar saja kata Allah. Itu sudah diperlihatkan azabnya. Azab yang luar biasa, sangat memalukan bagi pelaku yang mendapatkan rezeki secara tidak halal di muka bumi. Maka lin nabiyyi ay yaghulla wa may yaghlul ya'ti yaumal qiyamati bima ghalla. Mustahil Nabi Muhammad itu kata Allah melakukan tindak pidana korupsi. Siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, ya'ti yaumal qiyamah, dia nanti datang pada hari kiamat itu di padang mahsyar itu bima ghalla, memikul harta, memikul rezeki yang dia dapat melalui korupsi itu. Walaupun mungkin di dunia, satu, dia luput dari mata hukum, dua, di dunia dia sudah diberi sanksi hukum, dipenjarakan, tetapi rezeki yang didapat melalui korupsi itu tidak halal. Penjara bukan untuk menghalalkan rezeki yang didapat secara korupsi. Dia harus kembalikan harta itu kepada pemilik asli, Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan ke jalan-jalan yang diridai Allah. Kalau masih dia nikmati, itu yang akan dia pikul di padang mahsyar. Semua mata di padang mahsyar memandang kepadanya. Berjalan saja susah saking ramainya manusia di padang mahsyar, dia malah membawa beban di pundaknya, harta yang dulu dia korupsi. Sidang Jumat rahimakumullah, maka oleh karenanya mari kita waspada, mari kita hati-hati dalam mencari rezeki. Jangan bawa bara neraka ke rumah kita, seperti yang Allah ingatkan di dalam Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan pelihara seluruh anggota keluargamu dari bara neraka. Jadi membawa rezeki yang tidak halal pulang, itu namanya membawa bara neraka. Bukan sayang kepada anak istri, itu benci itu kepada anak istri. Membawa bara neraka untuk mereka. Mana pula itu sayang. Jadi mari kita bersihkan rezeki kita. Satu, kalau didapat dengan cara yang tidak halal, kembalikan ke jalan-jalan yang diridai Allah. Yang kedua, kalau jumlahnya sudah memadai untuk nisab, keluarkan zakatnya secara benar, minimal 2,5%. Di luar itu ada lagi kewajiban yang lain, yaitu bagaimana agar harta itu sampai ke tangan anak yatim, agar kita tidak dipandang sebagai pendusta agama. Jangan anak yatim tidak diberi bantuan, malah berulang kali umrah ke tanah suci. Walaupun berulang kali ke tanah suci, agama masih memberi predikat pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hai Muhammad, inginkah engkau tahu siapa di antara umatmu yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah umatmu yang menyia-nyiakan anak yatim, tidak peduli kepada anak yatim. Jadi di dalam harta yang halal itu pun
ternyata masih ada hak orang lain di dalamnya, di luar daripada zakat tadi. Sidang Jumat rahimakumullah, semua yang kita dapat di muka bumi, seperti apapun susahnya kita mendapatkan, dan sebanyak apapun kita berhasil meraihnya, seluruhnya kecuali kain 3 lapis, itu akan kita tinggalkan di muka bumi. Kain 3 lapis itu cuma dibawa ke dalam kubur kita. Oleh karenanya mari jangan kita sampai mendapatkan rezeki justru jadi beban bagi kita di kubur, bagi beban pula bagi kita di akhirat. Camkanlah itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah la ilaha illa huwa khaliqul alam wa asyhadu anna muhammadar rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada yang boleh diragukan kebenaran isinya. Pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita harus bertakwa agar terhindar dari keinginan mendapatkan rezeki yang tidak halal itu. Karena takwa itu artinya waspada, mawas diri, hati-hati. Dari kata waqa, yaqi, wiqa'an, wiqayatan, takwa. Waspada, mawas diri, hati-hati. Kalau itu rezeki yang tidak halal, kita akan hati-hati. Kita tidak tergoda untuk mendapatkannya. Itu kalau sudah bertakwa. Dan syaratnya untuk bertakwa, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan cara mendalami maknanya, menjiwainya, dan mengaplikasikannya dalam